Israel Adesanya is greatness personified. One of the greatest mixed martial arts fighters of all time. He is the elite of the elite. The UFC is his yard. I'm the champ. If you want the belt, come get it. There's a guy that's in MMA now. His name's Alex Pereira. Oh! He's Yeah. truly one of the most terrifying human beings. Bad mother. Presenting Alex Poatan! Rivalitas antara Israel Adesanya dan Alex Pereira adalah salah satu yang paling memikat dalam sejarah olahraga bela diri. Drama antara mereka sudah seperti cerita pada film Hollywood. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut. Israel Adesanya atau Izzy ialah seorang petarung asal Nigeria yang saat ini berkewarganegaraan New Zealand. Ia lebih dulu dikenal oleh para penggemar MMA karena dominasinya di kelas menengah UFC. Ia mengalahkan petarung-petarung ternama pada kelas menengah, seperti Rob Wilkinson, Vettori, Anderson Silva. Hingga akhirnya ia dapat merebut sabuk juara kelas menengah dari Robert Whittaker. Ia tidak terkalahkan, ia mendominasi kelas menengah UFC pada saat itu. Ia pun menjadi salah satu petarung superstar di UFC. Hingga akhirnya netizen mengetahui di balik rekor tidak pernah kalahnya di UFC tersebut. Ternyata ada seseorang yang pernah mengalahkannya, bahkan hingga 2 kali. Ya, orang tersebut bernama Alex Pereira, seorang petarung asal Brasil. Keduanya pertama kali bertemu di dunia kickboxing. Pertemuan pertama mereka berlangsung pada tahun 2016. Di pertandingan pertama ini berjalan dengan sengit, kedua petarung saling menunjukkan skillnya. Hingga akhirnya pertandingan harus dihentikan oleh waktu, dan juri memutuskan Alex Pereira menang dalam pertandingan ini. Ini adalah kemenangan Pereira yang pertama atas Israel Adesanya. 1 tahun kemudian, mereka bertemu lagi. Di pertandingan kedua ini sama seperti sebelumnya, pertandingan berjalan sangat ketat, kedua petarung saling jual beli serangan. Hingga akhirnya pada ronde ketiga, dengan kekuatan hook kirinya, Pereira dapat menumbangkan Adesanya hingga ia tak sanggup lagi untuk berdiri. Setelah kekalahan ini, Adesanya beralih ke MMA, di mana ia dengan cepat menemukan kesuksesan karirnya sebagai petarung. Sedangkan Pereira meraih kesuksesannya di dunia kickboxing dengan mendapatkan sabuk juara di kelas menengah pada tahun 2017, dengan mengalahkan petarung Brasil juga yang bernama Maicon Silva. Pada suatu ketika, setelah Adesanya mendapat juara sabuk kelas menengah di UFC, ia pernah diwawancarai di salah satu media. Wartawan tersebut bertanya mengenai kekalahannya oleh seorang petarung asal Brasil. Adesanya berujar bahwa Pereira hanya akan menjadi seseorang yang bercerita pada kawan-kawannya di sebuah bar, bahwa ia pernah mengalahkannya, dan saat ini tidak menjadi apa-apa. At the end of the day, no one knows who the f*** he is, and he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub, talking some shit about I beat that guy one time. Ternyata video wawancara tersebut dilihat oleh Pereira. Api dalam jiwanya yang sudah padam pun menjadi berkobar melihat perkataan tersebut. Ia pun berinisiatif untuk menggeluti dunia MMA lagi. Sebenarnya pada tahun 2015, Pereira sudah pernah mencicipi MMA. Namun sayang debutnya di pertarungan MMA ia harus kalah oleh petarung yang bernama Quemel Ottoni dengan kuncian rear naked choke. Hingga akhirnya pada tahun 2020, ia memulai lagi berkarir di MMA di promotor yang bernama Legacy Fighting Alliance. Di pertandingan itu ia berhadapan dengan petarung asal Amerika yang bernama Thomas Powell. Di pertarungan ini, ia memperlihatkan kekuatan hook kirinya. Thomas Powell pun tak berdaya menerima serangan hook kiri dari petarung yang berjuluk Poatan ini. Melihat track record yang impresif, Dana White pun akhirnya menawarinya untuk bergabung ke UFC. 6 November 2021, menjadi debut pertamanya di UFC di usianya yang sudah menginjak 34 tahun. Kala itu ia berhadapan dengan Andreas Mihailidis, petarung asal Yunani. Meski ronde pertama ia agak kesulitan menghadapi kuncian ala Jiu-Jitsu oleh Andreas. Namun di ronde kedua, dengan serangan lututnya, ia dapat membuat Andreas langsung jatuh tersungkur. Debutnya di UFC pun berjalan dengan mulus. Para penggemar MMA pun mulai melirik petarung Brasil yang pernah mengalahkan Adesanya ini. Meskipun pada saat itu masih banyak yang meragukan kemampuannya. Di pertandingan kedua, ia berhadapan dengan Bruno Silva, petarung asal Brasil juga. Di pertandingan keduanya ini, ia mendapat perlawanan sengit dari Silva. Ia mampu mengimbangi permainan striking Silva. Waktu pun harus menyudahi pertarungan sengit ini, juri pun akhirnya memutuskan Pereira yang memenangkan pertarungan. Para penggemar MMA saat itu semakin bergairah untuk melihat Pereira berhadapan dengan Adesanya waktu itu.
Sebelum meraih melawan Izzy, ia pun harus memperebutkan tiket tersebut dengan melawan salah satu petarung unggulan di kelas menengah, yaitu Sean Strickland. Banyak yang beranggapan bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan sengit, namun ternyata pertandingan ini berjalan dengan cepat. Dengan hook kirinya yang mematikan, ia langsung merobohkan Sean cukup di ronde pertama saja. Dengan kemenangan ini ia pun mendapat tiket untuk pertandingan perebutan gelar juara melawan Adesanya, sebuah pertandingan yang sudah dinanti-nantikan oleh para penggemar MMA. Kedua petarung memiliki banyak sejarah, dan tidak ada cinta yang hilang di antara mereka. Adesanya ingin balas dendam atas 2 kekalahan di kickboxingnya, sementara Pereira ingin memantapkan statusnya sebagai raja baru kelas menengah di UFC. Pereira pun hadir dengan berpenampilan ala masyarakat adat Brazil dan dengan gaya berpanahnya. Diketahui memang ia ahli dalam memakai senjata panah. Pertandingan pun berjalan dengan sengit. Pereira pun hampir roboh setelah terkena kombinasi pukulan dari Adesanya, namun bunyi bel menyelamatkannya. Pertarungan pun sampai ke ronde 5. Hingga akhirnya di menit-menit akhir, Pereira mengeluarkan jurus hook kirinya yang mematikan, hingga membuat Adesanya oleng. Pereira pun langsung menghajarnya bertubi-tubi, hingga wasit menyatakan Adesanya sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Perburuan Pereira atas cemoohan Adesanya saat interview pun membuahkan hasil, ia dapat merebut sabuk juara darinya. Ia mengalahkan Adesanya 2 kali di kickboxing dan 1 kali di MMA dan merebut sabuk juaranya. Petarung yang memiliki julukan Poatan, yang berarti si tangan batu, akhirnya meruntuhkan rezim Israel Adesanya di kelas menengah UFC. Adesanya pun tidak terima begitu saja sebagai mantan raja kelas menengah yang sudah menguasai tahta kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Ia pun menantang lagi Alex Pereira 5 bulan kemudian. Akhirnya pada April 2023 terjadi pertarungan rematch. Di pertarungan keduanya ini Pereira mendominasi Adesanya, Adesanya terus didesak oleh Pereira. Namun di ronde kedua, Adesanya mampu melakukan serangan balik atas Pereira, hingga membuatnya langsung jatuh tersungkur. Ia pun langsung mengeluarkan gaya panah yang sering Pereira lakukan. Ia akhirnya berhasil menuntaskan dendamnya atas Pereira dan merebut kembali sabuk juaranya. Menariknya, setelah menang pertarungan, Adesanya membalas kelakuan anaknya Pereira yang pada tahun 2017 lalu, mencemoohnya dengan gaya berpura-pura pingsan untuk menyindir Adesanya karena kalah knockout oleh ayahnya. Ia pun lalu membalas aksi anak tersebut di atas oktagon. Rivalitas pun tidak berhenti sampai saat ini. Setelah kehilangan sabuk juara kelas menengahnya, Pereira pun naik ke kelas berat ringan. Ia ingin mendapatkan 2 sabuk juara kelas menengah dan berat ringan sama seperti dahulu di kickboxing. Debut pertamanya di kelas berat ringan pun berjalan dengan mulus ketika melawan Jan Blachowicz, petarung asal Polandia. Meski hanya menang 1 pertandingan di kelas berat ringan, ia langsung mendapatkan pertandingan perebutan gelar juara melawan Ji Prochaska, petarung Jawara asal Ceko. Pada ronde pertama Jiri tampak menguasai jalannya pertandingan. Namun memasuki ronde kedua, berbalik Pereira yang mendikte jalannya pertandingan. Hingga akhirnya dengan pukulan kerasnya, membuat Jiri oleng, yang membuat wasit terpaksa harus menghentikan pertandingan. Dengan ini Pereira meraih sabuk juara kelas berat ringan yang juga diidam-idamkan oleh Adesanya. Pereira lagi-lagi berhasil merebut mimpi itu dari Adesanya. Pada tahun 2021, Adesanya pernah mencoba naik ke kelas berat ringan menghadapi Jan Blachowicz, namun sayang debutnya di kelas berat ringan itu ia kalah oleh Jan dengan keputusan angka. Semenjak itu ia tidak pernah lagi berlaga di kelas berat ringan. Sialnya lagi, 2 bulan sebelum Pereira mendapat sabuk juara kelas berat ringan, Adesanya harus kehilangan sabuk juara kelas menengahnya oleh Sean Strickland. Setelah kekalahan tersebut ia bahkan mengumumkan untuk vakum dari dunia MMA sampai tahun 2027. Dari seseorang yang dulu pernah mengatakan bahwa Pereira akan berbicara di sebuah bar kecil dengan kawan-kawannya, dan mengatakan saya pernah mengalahkan orang itu. Ternyata hal tersebut berbalik arah kepadanya. Rivalitas keduanya sampai detik ini, dapat dikatakan dimenangkan oleh Alex Pereira. Dari 4 pertemuannya, Pereira menang 3 kali atas Adesanya. Dan saat ini ia pun menjadi satu-satunya petarung yang berhasil pernah meraih 2 sabuk juara dari 2 kelas berbeda di bela diri kickboxing dan MMA. Meski di atas angin, ia tetap respect kepada Adesanya. Melalui wawancaranya pada akhir pertandingan, ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Adesanya karena akan hiatus dari MMA. Menurutnya karena Adesanya lah, ia bisa bangkit kembali bergairah untuk kembali bertanding di turnamen bela diri. Di akhir interview ia berucap dan berharap Adesanya dapat kembali bertanding di ajang MMA untuk melawannya. Hey Adesanya, come to daddy. Rivalitas antara Adesanya dan Pereira adalah salah satu yang paling menarik dalam olahraga bela diri.
Keduanya adalah petarung berbakat dengan keterampilan striking yang luar biasa. Kisah mereka akan menjadi catatan sejarah yang akan selalu menarik untuk dibahas di masa yang akan datang. Bagaimana menurut kalian kisah rivalitas kedua petarung ini? Tulis di kolom komentar.